Salam guru penggerak. Saya Anastasia Ninotska dari SMA Kristen Anak Panah, CGP Angkatan 8, Nabire, Papua Tengah, akan memaparkan eksplorasi konsep dari modul 3.1. Di sini ada kasus pertama. Ibu Dini adalah kepala sekolah SMA Insan Gemilang. Ia seorang kepala sekolah yang cerdas, berbakat, dan juga inovatif. Ia juga memiliki pembawaan yang supel dan menyenangkan. Setiap pagi, Ibu Dini akan meluangkan waktu untuk berjalan berkeliling sekolah, mengunjungi kelas-kelas, menyapa guru-guru dan mendengarkan cerita mereka dan memberi semangat. Murid-murid dan guru-guru akrab dengan Ibu Dini. Anggota komunitas sekolah memiliki hubungan yang positif dengannya, dan mereka menaruh kepercayaan yang tinggi padanya. Selain sebagai seorang kepala sekolah, Ibu Dini juga seorang wirausahawan yang sukses dalam bidang kuliner. Selama ini ia dapat membagi waktunya dengan baik. Ia tidak pernah mencampur adukan urusan pekerjaannya di sekolah dengan bisnisnya. Semakin lama, bisnis kuliner Ibu Dini berkembang pesat. Bisnisnya menjadi penghargaan dari pemerintah sebagai UKM berprestasi dan Ibu Dini mendapat hadiah berupa pelatihan bisnis selama 3 bulan di bawah bimbingan mentor-mentor pebisnis yang sukses. Ini artinya Ibu Dini harus meninggalkan sekolahnya selama 3 bulan karena lokasi pelatihan di luar kota. Padahal baru-baru ini ia banyak mendapat laporan bahwa sedang banyak terjadi permasalahan di SMA Insan Gemilang, sekolah yang ia pimpin. Guru-guru mulai menurun motivasi kerjanya. Siswa-siswa banyak yang melanggar peraturan dan orang tua murid yang mengeluh karena menurunnya kualitas pendidikan di SMA Insan Gemilang. Bila ia mengikuti program pelatihan bisnis itu, artinya ia harus meninggalkan sekolah lagi selama 3 bulan di tengah kondisi sekolah yang sedang membutuhkan kehadirannya. Di sisi lain, ia sangat ingin mengikuti program tersebut karena ia yakin akan mendapat banyak ilmu untuk mengembangkan bisnis kulinernya. Ada dilema antara kepentingannya sebagai individu dan kepentingan orang banyak, yaitu warga sekolah di sini. Manakah yang sebaiknya ia pilih? Nah, di sini saya akan menganalisis jawaban. Yang menghadapi dilema adalah Ibu Dini. Dua kebenaran yang ada adalah Ibu Dini seorang kepala sekolah, namun dia juga seorang pengusaha. Adalah benar jika Bu Dini tidak pergi mengikuti pelatihan bisnisnya karena dia adalah seorang kepala sekolah dan sekolahnya lagi banyak masalah. Tapi benar juga jika Bu Dini pergi pelatihan karena untuk kemajuan bisnis kulinernya. Paradigma yang terjadi dalam kasus ini adalah dilema individu lawan kelompok. Dalam sebuah kasus dapat terjadi dua dilema dalam kasus yang sama, namun untuk kasus Bu Dini ini hanya terjadi satu dilema. Kita masuk ke kasus kedua. Hari ini murid-murid kelas 8 di SMP Pelita senang sekali karena mereka akan melakukan studi lapangan ke Taman Safari Cisarua Bogor sebagai bagian dari pelajaran biologi. Untuk mengikuti studi lapangan ini, setiap murid harus membayar biaya ekstra. Ada 3 murid yang belum membayar, oleh karena itu mereka tidak akan mengikuti studi lapangan ini. Salah satunya adalah Danang, seorang murid yang sangat cerdas, suka belajar biologi, dan bercita-cita menjadi seorang dokter hewan. Murid-murid yang tidak bisa mengikuti studi lapangan sudah diberikan tugas pengganti oleh guru biologi, yaitu mengamati hewan dan perilakunya, yang secara substansi sama dengan tugas yang dilakukan murid-murid lain yang berstudi lapangan ke Taman Safari. Ketika murid-murid sedang sibuk mempersiapkan diri untuk naik ke dalam bus pariwisata yang akan membawa mereka ke Taman Safari,
Ibu Dita, guru biologi sekaligus ketua panitia studi lapangan ini, melihat Danang datang ke sekolah bersama orang tuanya. Danang membawa ransel dan terlihat siap untuk bergabung dalam kegiatan ini. Orang tua Danang mengatakan pada Ibu Dita bahwa anaknya sangat ingin mengikuti kegiatan ini dan memohon agar Danang diperbolehkan mengikutinya, dan mereka berjanji akan membayar dengan cara mencicil. Ibu Dita bingung sekali dengan situasi tersebut. Akhirnya Ibu Dita pun mengajak orang tua Danang untuk bertemu dengan kepala sekolah, Pak Pandu. Bila Anda berada dalam posisi Pak Pandu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut peraturan, Danang tidak bisa mengikuti program studi lapangan karena belum membayar biayanya. Namun Pak Pandu sadar betul kalau ia menerapkan peraturan itu, Danang akan sedih dan kecewa karena ia sudah mempersiapkan diri dan sangat ingin mengikuti kegiatan. Namun bila Pak Pandu memperbolehkan, bagaimana dengan murid lain yang juga belum membayar dan memutuskan untuk tidak ikut? Analisis jawaban saya yang menghadapi dilema adalah Pak Pandu. Dua kebenaran yang ada adalah keinginan Danang dan peraturan sekolah. Adalah benar jika Danang tidak pergi ke taman safari karena belum membayar iuran. Tapi benar juga jika Danang pergi apabila orang tua telah sanggup untuk mencicil biaya pergi. Paradigma yang terjadi dalam kasus ini adalah dilema rasa keadilan dan lawan rasa kasihan. Dapat terjadi dua dilema dalam kasus yang sama, namun untuk kasus ini hanya terjadi satu dilema. Jika saya menjadi Pak Pandu, maka saya akan tetap tidak memberikan izin kepergian Danang, sebab untuk rasa keadilan juga terhadap teman-teman yang tidak dapat membayar pada dua yang sebelumnya. Mungkin nanti ada kebijakan untuk berikutnya bagi orang tua yang tidak dapat mengikuti kegiatan ini bisa mencicil seperti yang diusahakan oleh orang tua Danang. Kasus ketiga. Anda adalah seorang kepala sekolah di sebuah sekolah menengah pertama SMP swasta. Pak Dodi adalah seorang guru matematika di sekolah yang Anda pimpin. Ia adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi, pengelolaan waktu, dan integritas. Beberapa kali Anda mendapat keluhan dari murid-murid bahwa orang tua murid maupun orang tua murid bahwa Pak Dodi kerap marah-marah pada muridnya ketika ia kecewa pada sikap atau kinerja mereka. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya seperti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapot murid. Kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi wisata kelas 7 ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Anda telah menyampaikan keluhan-keluhan murid-murid dan orang tua murid pada Pak Dodi, menegurnya atas tindakan memanipulasi laporan keuangan dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Namun tidak terdapat perbaikan apa-apa. Akhirnya di akhir tahun ajaran Anda memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Pak Dodi. Pak Dodi dapat menerima keputusan kepala sekolah. Ia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar di beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Anda untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Anda pun mengiyakannya. Pada suatu hari Anda mendapat email dari bagian sumber daya manusia SDM SMA Cahaya Hati yang meminta Anda mengisi lembar rekomendasi mengenai kerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika.
Di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, dan integritas. Anda paham betul bahwa kalau Anda mengisi formulir dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi tidak akan mendapat pekerjaan tersebut. Sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang strategis. Anda juga tahu sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mengisi formulir tersebut dengan apa adanya, atau akan Anda buat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Apa pertimbangan Anda ketika melakukan hal tersebut? Kita lihat dulu analisis jawaban saya yang saya buat. Yang menghadapi dilema adalah saya sebagai kepala sekolah. 2 kebenaran yang ada adalah harus berkata jujur atau memiliki rasa kemanusiaan. Ya, adalah benar jika saya menulis rekomendasi sesuai kenyataan. Tapi benar juga jika saya menulis tidak sesuai kenyataan sebab mengingat istri dan anak Pak Dodi. Paradigma yang terjadi dalam kasus ini adalah dilema rasa kebenaran lawan kesetiaan. Tapi dalam kasus ini terjadi juga dilema keadilan lawan rasa kasihan. Adil jika rekomendasi sesuai kelakuan Pak Dodi, namun kasihan pada anaknya yang masih kecil. Hal yang saya lakukan sebagai kepala sekolah, saya akan berkata sejujurnya kepada SDM SMA Cahaya Hati di depan Pak Dodi. Jadi saya akan memanggil Pak Dodinya dan saya akan menjawab rekomendasi tersebut dengan SMA Cahaya Hati. Nah, setelah itu saya akan berkata kepada Pak Dodi bahwa saya ini melakukan hal ini karena saya mengingat anak, istri, dan anak Anda, namun saya harap Anda berubah di sekolah yang baru. Jadi, saya akan memberitahu kepada Pak Dodi bahwa saya memberi beliau kesempatan kedua untuk berubah, bertobat dari kelakuannya yang ada di sekolah saya, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang di sekolah saya di tempat yang baru. Terima kasih. Lanjut kita ke kasus keempat. SMA Permata adalah sekolah swasta berlokasi di Jakarta dengan banyak prestasi yang membanggakan. Setiap tahunnya, animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah selalu tinggi. Hal ini tidak terlepas dari peran yayasan yang menaungi sekolah tersebut yang selalu memperhatikan kepentingan para guru-guru tersebut. Tahun ini, seperti biasa, yayasan akan mengadakan rapat kerja di mana para kepala sekolah harus melaporkan kegiatan tahun ajaran yang telah berjalan dan mempresentasikan rencana kegiatan anggaran sekolah untuk tahun ajaran depan. Bapak Zulkarnain sebagai kepala sekolah mengajukan 2 program untuk para guru, yaitu program pelatihan guru tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan program outbound team building guru ke Puncak Ciawi. Namun ketua yayasan meminta Bapak Zulkarnain untuk memilih salah satu program saja. Tidak bisa dua-duanya, karena anggaran tahun depan juga akan dialokasikan untuk pembangunan gedung perpustakaan yang baru, mengingat perpustakaan yang lama sudah tidak memadai untuk jumlah murid yang semakin bertambah. Pak Zulkarnain menjadi bimbang. Di satu sisi, program pelatihan ini sangat dibutuhkan guru-guru. Dalam jangka panjang, guru-guru mau tidak mau harus terampil menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran yang interaktif, menarik, dan bermakna bagi murid-murid. Dari hasil supervisi akademik yang dilakukan Pak Zulkarnain dan tim bidang akademik, sebagian besar guru-guru belum terampil menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Namun Pak Zulkarnain juga memahami setelah hampir 2 tahun masa pandemi dan pembelajaran dilakukan secara daring, ditinjau dari aspek sosial dan emosional, para guru membutuhkan program outbound ini untuk memperkuat ikatan emosi dan sosial antar mereka,
agar dapat kembali bekerja sama dalam sebuah tim dengan baik, serta bersemangat kembali ke sekolah menyambut murid-murid belajar dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Bila Anda berada dalam posisi Bapak Zulkarnain, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda memilih program pelatihan guru dalam bidang teknologi atau melaksanakan program outbound team building? Apa alasannya? Analisis jawaban saya yang menghadapi dilema adalah Pak Zulkarnain. Dua kebenaran yang ada adalah dua kegiatan yang sama pentingnya pelatihan dan rekreasi. Adalah benar jika lebih mengutamakan pelatihan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, tapi benar juga jika memfasilitasi rekreasi guru. Paradigma yang terjadi dalam kasus ini adalah dilema jangka pendek lawan jangka panjang. Pada kasus ini hanya terjadi satu macam dilema. Jika saya menjadi Pak Zulkarnain, saya akan mengutamakan pelatihan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, karena dalam masa setelah pandemi, masa-masa ke depan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran sangat-sangat diperlukan di dalam lingkungan pendidikan. Nanti di saat pelatihan tersebut bisa disisipi rekreasi, pelatihannya bisa berada di lokasi mana yang bisa juga diadakan rekreasi, jadi disisipi rekreasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tidak ada masalah yang tidak memiliki jalan keluar. Berdiskusilah dan temukan solusi terbaik. Tergerak, bergerak, menggerakkan.